welcome back to my channel. Ya, sesuai yang dijanjiin, harinya kita sudah bahas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di bab 1. Nah, sesuai janji, kita akan bahas bab berikutnya. Nah, waktu inilah waktu yang tepat untuk bahas bab kedua tentang bab kedua ya, tentang asas dan tujuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga kita paham betul Undang-Undang KIP ini asasnya apa sih, tujuannya itu apa. Nah, kita berangkat dari asasnya. Jadi asas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah setiap informasi publik itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Itu asas yang pertama. Ya, informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Itu asas pertama. Asas yang kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas. Jadi ada kriteria-kriterianya, tetap dan terbatas. Jadi informasi publik itu asasnya sebenarnya terbuka, tetapi ketika sesuai undang-undang ada yang dikecualikan, itu bersifat tetap dan terbatas. Jadi undang-undang ini nggak sekedar memberikan kelonggaran dibuka semua, tapi untuk yang bersifat tertutup yang dikecualikan, nah itu sifatnya tetap dan terbatas. Nah, asas yang ketiga adalah setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat. Ya, asasnya ini harus dengan cepat. Ya, informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, ya, biaya ringan dan cara sederhana. Nah, ini indah banget nih kalau bisa dipraktekkan, diimplementasikan. Ya, jadi informasi publik itu harus nggak bisa dibuat lama-lama. Itu setiap pemohon informasi itu, ya, setiap warga negara, ya, dan juga tadi sudah disebut tuh, setiap pemohon, bisa orang, bisa badan hukum, ya, itu sesuai asas itu harus dapat informasi itu dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Nggak bisa dipersulit, guys. Apalagi kalau di pingpong sana sini, Pak, itu bukan ruhnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini ruhnya ruh reformasi, ya, dan juga era reformasi. Kemudian asas yang keempat, informasi publik yang dikecualikan tadi, ada informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia. Jadi kan ada informasi publik yang dibuka, dan yang dikecualikan, ya, itu tertutup dan ketat itu tadi. Itu informasi publik yang dikecualikan. Ini sifatnya apa ya? Asas yang menerangkan informasi publik yang dikecualikan itu bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang dan juga kepatentan dan kepentingan umum yang berdasar pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya. Jadi sudah diatur secara lebih detail, ya, mana yang dibuka, mana yang dikecualikan. Jadi tidak ada lagi gray area, ya, area abu-abu. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik jika dipraktekkan dengan anggota Komisi Informasi yang berintegritas, jelas undang-undang ini hitam putih, tidak ada gray area. Ya, itu asas-asas, ada 4 asas tadi. Nah, kemudian kita coba kupas sedikit tentang, masih di bab 2, di bagian kedua itu ada tujuan. Jadi undang-undang ini
ada tujuannya guys. Bukan sekedar undang-undang diciptakan, dibuat, ngabisin anggaran, dibahas. Tapi undang-undang ini ada tujuannya. Sehingga ini undang-undang punya ruhnya yang jelas. Tidak sekedar undang-undang ini sebagai pelengkap peraturan Indonesia, enggak. Undang-undang ini punya tujuan yang jelas. Undang-undang ini bertujuan untuk apa? Ya. Yang pertama atau di poin A, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, ya. Jadi tujuan yang pertama adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan-alasan pengambilan suatu keputusan publik. Wah, ini kayaknya ini anugerah dari reformasi nih. Kalau mungkin sebelum reformasi, eranya mungkin agak sulit ya, masyarakat dilibatkan secara dominan ini. Jadi mulai dari perencanaan itu dijamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta sampai kepada alasannya. Alasan pengambilan suatu keputusan publik itu hak dari warga negara. Bukannya hak warga menuntut, itu hak warga negara. Kemudian yang tujuan kedua dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ya. Jadi justru undang-undang ini ingin menstimulus juga supaya warga negara itu, ayo dong, kamu warga negara sudah dilahirkan di Indonesia atau sudah menjadi warga negara Indonesia, berikan sedikit kemampuanmu, kompetensimu, ya, talenta yang ada pada diri masing-masing warga negara untuk apa? Didorong berpartisipasi. Ayo partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Jadi undang-undang ini justru membangun suatu sistem agar kebijakan publik itu, ya, tidak dikuasai oleh sekelompok kepentingan elit kekuasaan saja, tetapi masyarakat secara umum itu, publik itu justru diajak. Inilah hebatnya Undang-Undang Terbuka Informasi Publik. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita meningkatkan peran aktif, ya, dengan adanya Undang-Undang KIP ini, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Jadi selain meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, nah pengelolaannya badan publik tadi, ya, tadi yang saya sebutkan tadi, ada badan publik itu terdiri dari apa? Ada yang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga lembaga lainnya yang non pemerintahan tetapi memiliki sumber anggaran dari APBN dan atau APBD. Nah, selanjutnya kita akan melihat tujuan yang keempat, yaitu mewujudkan, ya, tujuan Undang-Undang KIP ini mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuannya ini luar biasa nih. Negara bakal cepat maju guys kalau undang-undang ini bisa dipraktekkan atau diimplementasikan. Kemudian yang kelima, Undang-Undang KIP ini bertujuan untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi kalau ada kebijakan publik, misalnya ingin memindahkan ibu kota. Nah, misalnya Jakarta mau dipindahkan nih. Itu kan mempengaruhi hajat hidup orang banyak nih. Se-Indonesia nanti ibu kotanya akan misalnya di Kalimantan, pindah. Nah, itu harus tahu. Kenapa sih? Alasannya itu apa? Harus dipindahin. Apa karena banjir terus, terlalu macet, terlalu padat, atau seperti apa? Jadi publik harus tahu, ya. Nah, kemudian yang keenam, tujuan dari Undang-Undang KIP ini, ya, atau di poin E, itu adalah bagaimana caranya bisa menstimulus mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini mulia banget nih tujuannya. Yang poin E ini atau yang keenam. Jadi ini bukan sekedar untuk kepentingan transparansi, efektivitas tadi, itu bukan. Ada peran, ada sisi edukasi yang luar biasa itu untuk mengembangkan iptek tadi itu, ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya.
Dan ada satu lagi, tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Nah, jadi di setiap badan publik yang tadi saya sebutkan definisi di video sebelumnya, ya, badan publik tadi itu dia ada yang disebut dengan PPID. Jadi setiap badan publik itu dia ada PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, di tujuan yang ke 7 ini adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Jadi PPID tadi ya, badan publik, ada PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, itu harus ditingkatkan pelayanannya supaya apa? Informasi yang diberikan ke masyarakat, sistem atau cara pemberiannya itu betul-betul mudah diakses. Jadi masyarakat informasi betul-betul dapat memanfaatkan informasi yang diberikan oleh badan publik tersebut. Ya. Jadi kita berharap tujuan-tujuan ini dapat tercapai dengan berbagai upaya, dengan berbagai komitmen yang saya sampaikan. Nah, nanti di video berikutnya mungkin nanti kita akan coba sedikit bahas, kita kupas tentang di bab 3, masih di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik. Tapi kita akan nanti, saya janji akan bahas, akan bedah di bab 3 itu hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik. Ya mungkin itu dulu video kali ini di bab 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sampai ketemu di bab 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Terima kasih, salam cerdas, tetap kita perjuangkan keterbukaan informasi publik. Bye.